Kembali lagi di video saya kali ini. Hari ini kita akan membahas review laptop gaming dari Lenovo. Dia namanya itu Legion Slim 5 tahun 2024. Laptopnya ada di sini. Oke. Ini kalau kita lihat, kalau dari kardusnya sih modelnya sama kayak mirip kayak laptop pada umumnya ya. Kardusnya coklat-coklat gini juga. Cuman ini emang agak gede karena dia ukurannya 16 inch. Laptopnya di sini. Ini kalau kita lihat dari desainnya, dia cukup polos sih untuk ukuran laptop gaming ya. Cuman ada tulisan Legion aja di sini. Dan ini engselnya itu bisa buka itu sampai 180 derajat ya. Jadi bisa buka sampai sini. Misalkan ada presentasi, kalian mau tunjukkan ke lawan bicara kalian di depan, itu cukup mudah ya. Karena bisa dibukanya sampai seperti itu. Lalu kalau dari portnya itu, dia di sebelah sini. Ini kita bisa lihat ini ada buat headset ya, 3,5 inch. Terus ada 2 port USB-C. Yang satu ini ada power delivery standarnya ya. Ini bisa untuk ngecas laptop ini juga. Misalkan kalian malas bawa chargernya yang cukup besar ini. Jadi ini chargernya ya. Ini chargernya jujur cukup besar dan cukup berat sih. Ini soalnya chargernya itu 230 watt. Ini mungkin beratnya hampir 1 kilo nih chargernya doang. Kalau kalian males bawa chargernya ini, kalian bisa pakai charger HP kalian asal wattnya cukup ya. Jadi di sini bisa ngecas juga. Terus kalau untuk di bagian belakangnya itu, ini buat powernya, ini buat HDMI-nya. Ini HDMI-nya langsung nyambung ke VGA RTX-nya 4060 ya di sini ya. Terus di sini ada LAN dan 2 port USB biasa ya. Yang satunya ini always on. Jadi kalau kalian laptopnya mati pun, kalian bisa tetap ngecas dari yang sini ya. Bisa ngecas HP atau ngecas apapun dari sini. Terus kalau di sebelah sini, ini ada slot buat SD card. Sama ini ada cetekan ini buat webcam ya. Buat on off-nya ya. Jadi dia kalau misalkan di switch ke sini, kameranya nggak bakal nyala. Kalian mesti switch ke sini buat kameranya nyala. Oke, terus kalau dari kipasnya sendiri ya, dia nyedot angin itu dari bawah sini. Sedot angin, keluar angin itu dari kiri kanannya sini, belakang, sama dari sini, dan dari sini. Jadi 4 ya, 4 arah dia ya. Kalau kalian lihat, jadi arah ini, sini, 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 sama sini. Itu untuk pembuangan anginnya semua ya. Katanya sih, dengar-dengar dia cukup dingin ya, cukup adem. Mungkin karena itu juga ya. Cuma nanti akan kita tes. Terus untuk pembelian ini sendiri, kalian itu sudah termasuk dapat tas biasa lah ya. Tasnya nggak usah saya tunjukin, tapi yang penting ini adalah mouse-nya. Nah ini mouse-nya kita dapat juga nih, mouse Legion ya. Ini ada RGB-nya juga di sini. Ini ada tombol yang bisa kalian customize juga, 2 di sini. Sama di sini ada tombol di bawah ini untuk ngubah DPI-nya ya. Jadi nanti kalau dipencet itu akan ada lampunya, nanti saya tunjukkan ya. Untuk speknya sendiri ini juga udah lumayan ya. Untuk kelasnya ini juga udah bukan yang kacang-kacang lah istilahnya ya. Dia prosesornya ini sudah menggunakan Ryzen 8845HS, itu Ryzen 7 dari 8000 series ya. Untuk VGA-nya sendiri dia sudah menggunakan GeForce RTX 4060, RAM-nya 8GB ya. Jadi memang dia sudah mendukung DLSS versi terbaru dan RAM-nya juga sudah DDR5 5600. Tapi di sini adalah RAM-nya satu keping ya, 16GB. Jadi lebih baik kalian langsung upgrade aja RAM-nya ke 32GB, nambahin lagi 16GB lagi ya. Jadi dual channel-nya bisa berjalan sempurna. Lalu untuk layarnya sendiri, dia itu layarnya udah ukuran 2K ya resolusinya. Jadi dia sudah di atasnya Full HD dan cukup halus lah gambarnya untuk laptop seperti ini. Warnanya juga sudah 100% sRGB dan dia sudah 350 nits. Untuk SSD-nya sendiri dia udah dapat yang 512 ya. Ini SSD NVMe Gen 4 ya. Jadi udah cukup cepat. Ini ada slotnya 2 ya. Jadi masih ada 1 slot lagi. Bisa pakai M2 2242 atau yang 2280 bisa juga ya. Ini bahannya yang ini nih metal ya. Yang paling luarnya sini doang, bagian atas ini ya. Cuman sisanya plastik sih. Ini juga warnanya mirip-mirip, cuman ini plastik yang ini ya. Ini juga kalau dipencet-pencet dia
nggak ada bunyi-bunyi aneh sih, jadi cukup kokoh ya. Meskipun ada kelihatan flex sedikit, cuman ini nggak ada bunyi-bunyi kriat-kriat gitu sih. Kita coba tes engsel ya, satu tangan, kita buka. Nah, ini tutup. Terasa cukup kokoh sih, tapi sebenarnya kalau kita pencet kayak gini ya, ini masih goyang-goyang ya. Tapi goyang-goyangnya ini kelihatan cukup kokoh sih, nggak seperti engsel murahan atau gimana ya. Untuk speakernya sendiri ini ada di bawah ya, jadi di bagian kiri sini, sama di bagian sini ya. Ini speakernya ini ada dua, masing-masing 2 watt ya. Cuman jujur untuk harga segini, sebenarnya speakernya agak kurang sih. Dia suaranya kenceng, cuman bassnya kurang, agak cempreng. Untuk touchpadnya sendiri saya pikir nih ukurannya pas ya kalau menurut saya. Jadi ini ukurannya 12 cm dikali 7,5 ya. Tidak terlalu mengganggu juga pada saat kita taruh tangan kita di sini ya. Dan ini nggak kelihatan ya tombolnya ya. Tapi ini bisa klik kiri di sini, klik kanan di sini seperti biasa bisa. Terus kalau kita lihat di sini, ini keyboardnya ini keyboard Lenovo udah terkenal ya. Jadi terkenal memang dia ngetiknya itu enak sekali ya. Ya saya sih ngerasain sih lebih enak daripada laptop-laptop saya yang sebelumnya saya coba sih. Ini kalau kalian lihat di sini, ini warna backlit keyboardnya ya, seperti ini ya. Tapi ini bisa diatur juga, bisa dimatikan juga. Ini tombol Fn sama spacebar ya, buat shortcutnya ya. Ini buat ngubahnya. Tapi ini bisa di customize juga dari Lenovo Vantage namanya ya. Ini program dari Lenovo-nya sendiri. Di sini ada Lenovo Spectrum bagian sini ya, customize. Ini kalian bisa pilih profilnya, efeknya mau seperti apa, terus brightness-nya bisa kalian atur juga. Atau kalau yang seperti ini bisa milih warna juga nih. Misalkan kita mau yang biru doang, ini seperti ini biru, atau mau seperti ini, atau mau hijau seperti ini juga bisa, kita tinggal customize dari sini ya. Terus kalian bisa pilih juga, ini misalkan ini kebagi 4 ya. Area keyboardnya nih 1, 2, 3, 4 ya. Jadi warnanya bisa 4 biji beda-beda nih. Terus kalau kalian mau ngatur warna ininya, ini juga bisa nih. Ini kan warnanya ada lampu RGB-nya juga ya. Di sini nih. Legion Accessory Central ya. Klik sini, ini mouse-nya udah ke-detect. Terus ini kalian bisa pilih nih. Misalkan mau off, ini mati ya. Terus misalkan static, merah nih, ini bisa kalian ganti juga ya. Misalkan kalian mau warna biru, ya ini jadi biru. Atau kalau mau rainbow, nah ini juga bisa ya, ganti-ganti sendiri dia. Terus di mouse-nya sendiri ini ada 2 tombol nih ya. Ini buat, biasanya sih ini buat back di website ya, atau ini buat forward juga di website. Terus ini ada tombol DPI-nya ya. Kalau diklik, dia bakal ada tulisannya nih, 400, 800, 1600, sama 2400. Ini warnanya ada indikatornya ya. Jadi biru, hijau, ini agak hijau lebih tua lagi ya, dan ini merah ya, yang paling cepat ya. Terus kalian bisa cek di sini ada menu-menu buat overclockingnya juga ya. Oh iya, sebelumnya kita ngomongin thermal mode-nya dulu ya. Ini kan yang quiet nih. Quiet ini jadi hampir nggak ada suara kipasnya ya. Ini kalau kalian lihat di sini ada lampunya warna biru, itu kalau thermal mode-nya lagi quiet ya. Ini bisa kita ubah misalkan ke yang balance mode. Nah, dia bakal berubah jadi putih nih. Atau kalian bisa juga pakai FNQ. Nah, ini ada nih. Ini yang maximum performance, ini yang quiet, ini yang balance ya. Jadi yang auto atau disebutnya balance ini akan menyesuaikan ya, karena dia ada AI-nya. Nih kalian bisa centang ini nih. Jadi ada AI-nya, jadi kalau misalkan dia butuh performa tambahan, dia bakal nambahin sendiri kecepatan dari kipasnya juga ya. Untuk umumnya sih kalian kalau misalkan cuma buka Office doang atau belum main ke game yang berat ya, quiet mode ini juga udah cukup banget sih. Nanti kita tes ya di dalam game ini seberapa ngefek ya. Terus ini ada yang custom mode juga. Ini menarik nih. Ini kalau kalian uncheck, di sini kalian bisa manual banget nih buat overclockingnya nih. Kalian bisa milih nih temperatur limitnya segala macem. Terus ada powernya juga bisa kalian customize sendiri ya. Terus untuk fan speednya juga bisa di custom ini. Misalkan nih full semua atau custom ya. Kalau custom nih bisa seperti ini nih.
Jadi kalau udah 70%, fan-nya seberapa, 80% fan-nya seberapa, ini bisa di-customize semuanya. Terus di program yang sama ini kalian juga bisa lihat nih kalau untuk baterainya ya, misalkan power di sini. Ini kapasitas baterai aslinya 80. Ini yang sekarang juga masih 80. Jadi ini baterainya masih sehat ya. Ini karena memang laptopnya masih baru ya. Terus di sini ada pilihan untuk rapid charge. Ini buat semacam quick charging-nya lah kira-kira ya. Kalau kalian aktifkan ini bakal ngecasnya tuh cepet banget. Ini tanpa diaktifkan pun nih sebenarnya ngecasnya juga udah cepet ya. Cuman kalau ini diaktifkan lebih cepat lagi. Dan ini bedanya adalah kalau ini diaktifkan, kalian akan ngecas sampai 100%. Kalau kalian sering nyolok, kalian jarang bawa-bawa keluar, kalian aktifkan aja yang ini nih, conservation mode. Ini dia ngecasnya di limit sampai 75-80% ya kira-kira ya. Jadi dia nggak bakal melebihi 80%. Tujuannya apa? Ini biar baterainya lebih awet. Jadi untuk jangka panjang ini baterainya bisa lebih awet. Kalau misalkan kalian 100% terus charge-nya, baterainya bakal lebih nggak awet. Jadi mungkin kalau kalian nggak pakai yang ini, mungkin 2 tahun baterai kalian udah ngedrop. Kalau kalian pakai opsi ini, mungkin bisa 3 tahun atau 4 tahun. Gitu ya, kasarnya ya. Terus kalau ini ada fungsi-fungsi yang lain, kalian bisa cek sendiri deh. Terus kalau di bagian GPU-nya sendiri, ini ada pilihannya juga nih. Jadi kalian mau hybrid atau kayak gimana, ini kalian ada pilihannya di sini. Jadi misalkan kita pilih yang hybrid auto mode ini. Jadi kalau dia nyolok, komputernya itu bisa menggunakan integrated VGA-nya atau ke RTX-nya. Ini biasanya yang paling aman dipakai sih. Jadi kalau misalkan dia nggak nyolok, ini VGA-nya bakal pakai ke internal VGA doang. Internal VGA dia juga udah cukup kuat ya untuk mainin game-game sederhana kayak misalkan Dota 2 aja juga masih kuat. CS juga masih kuat. Cuman kalau kalian main game yang lebih kompleks itu udah nggak bisa ya. Itu harus pakai yang discrete GPU ya, pakai RTX-nya. Ini kalau kalian aktifkan performance mode-nya, GPU overclock-nya juga otomatis aktif. Jadi kalian ada pilihan untuk nambahin ini ya, core clock-nya ya. Dari VRAM-nya dan dari GPU-nya. Layarnya ini bisa diatur, jadi bisa 165 atau 60 doang ya. Caranya tinggal FNR. Nah, ini kalau yang 60 Hz nih. FNR lagi, ini yang 165 nih, ada di sini. Ini berkedip kenapa? Karena biasanya kalau berkedip itu dia ganti refresh rate-nya ya. Jadi wajar memang berkedip. Kalau kagak itu dia switching dari integrated VGA ke RTX-nya. Dia kadang-kadang juga suka berkedip juga. Itu normal ya. Untuk studio effect kalian ada di sini ya kalau mau aktifkan. Jadi kalian klik yang ini dulu nih. Kalau misalkan di sini belum ada, klik ini dulu. Di add, lalu di sini harusnya ada studio effect ya. Kalau misalkan udah di add, nanti ada di sini, kalian tinggal klik aja. Jangan lupa switch yang sebelah kanannya itu kalian harus nyalakan ya, kalau nggak akan seperti ini. Jadi kameranya nggak ada. Jadi switch-nya nyalakan, baru dia keluar seperti ini ya. Terus kalau untuk background effect, ada standar, ini yang blur banget ya. Atau ada yang portrait. Ini yang blurnya masih kelihatan sedikit lah ya. Kalau yang standar nih udah hampir nggak kelihatan di belakangnya nih. Cuman ini memang belum sempurna ya, bisa kalian lihat di sini. Nih, di pinggir-pinggirnya tuh masih kurang bagus ya sebenarnya ya. Apalagi kalau misalkan saya kasih tangan seperti ini. Nah, ini ada bagian yang ada seperti cutting-nya tuh kurang bagus di sekitar sini. Jari-jari saya nih. Terus kalau kita matikan, kita ganti yang eye contact. Eye contact ini untuk gimana? Jadi, dia akan bikin seolah-olah saya selalu menatap ke kamera. Padahal saya lagi ngeliat ke kanan, atau saya lagi ngeliat ke kiri sini. Nggak tahu kalian kelihatan atau nggak ya? Kanan atau kiri. Harusnya di kamera akan selalu kelihatan ke arah kamera ya. Terus ini ada juga automatic framing namanya. Kalau kita on di sini, ini dia akan mengikuti saya ya. Misalkan seperti ini, dia akan ngezoom ke muka saya. Kalau saya gerak ke sebelah kanan, dia akan ngezoom ke sebelah kanan juga. Cuman ini memang terbatas ya, soalnya memang dia kameranya itu nggak bisa gerak gitu. Dia cuma ngezoom aja di bagian muka kita aja. Jadi begitu ya. Kalau kalian mau matikan, tinggal dimatikan seperti ini saja. Di sini tes game kita ada Ghost of Tsushima ya. Jadi ini kalian bisa lihat di sini FPS-nya ini 44.
Ini suhunya 72, untuk suhu RTX-nya, suhu CPU-nya 71 ya. Ini kalau kalian lihat di RTX-nya itu memakan power 92 ya. Itu di kiri atas bagian kanan itu kalau kalian lihat ada 91, 92. Itu dia pakai dayanya ya. Sebenarnya TGP-nya sendiri ini di 140. Cuman dari Nvidia-nya kayaknya ngelimit dia maksimum tuh 105 deh. Tapi ini saya di mode balance ya. Kalau di mode performance, maksimum performance, sebenarnya ini nggak beda jauh sih. Kita tungguin aja di sini ya. FPS-nya kalian perhatikan 45 ya. Nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya. Kalau di mode quiet, dia sebenarnya masih bisa ngerunning juga. Cuman FPS-nya agak ngedrop. Ini mode quiet nih ya. 38. Ini jujur fan-nya lumayan keras juga sih suaranya sih. Kalau lagi maksimum ya. Cuman ya namanya laptop gaming, ya dia harus membutuhkan pendinginan yang lebih. Jadi wajar-wajar aja sepertinya ya. Sekarang masuk ke pertanyaan penting. Harganya berapa bro? Nah, harganya ini di 23,1 saya dapatnya ya. Terus saya upgrade RAM tambah 16 GB, jadi total RAM-nya 32 GB ya. Itu total harga jadi 24 juta. Ini tergantung kalian beli di mana dan negonya gimana ya. Terus harga itu udah termasuk Windows 11 Home yang ori, Office Home and Student 2021 ori juga. Terus garansi 3 tahun dengan Accidental Damage Protection. Artinya kalau misalkan kalian nggak sengaja nih laptopnya jatuh atau terkena cairan, itu akan di cover juga. Tapi di tempat yang sama itu maksimum 2 kali ya. Terus kalian dapat juga mouse gaming Legion M300S. Terus tas laptopnya model backpack ya. Kesimpulannya, kelebihan laptop ini apa sih? Yang pertama, performance-nya kenceng. Terus udah ada NPU-nya buat AI. Baterainya lumayan awet. Charging speed-nya ini ngebut banget sih. Suhunya dingin. Terus ada slot M2 tambahan buat upgrade SSD. Penampilannya juga cukup low profile ya. Jadi nggak kelihatan kayak gamer banget gitu. Masih bisa kalian bawa ke kantor atau ke tempat-tempat profesional gitu ya. Garansinya 3 tahun dengan Accidental Damage Protection. Tapi nggak semuanya itu kelebihan ya. Tetap ada kekurangannya. Yang pertama itu RAM-nya 1 keping doang. Makanya saya sarankan kalian langsung aja nambah RAM-nya 1 keping lagi jadi 32 GB ya. Terus speakernya itu menurut saya bassnya ini sangat kurang ya. Kurang nendang gitu rasanya. Apalagi harganya udah cukup tinggi ya. Kekurangan terakhir adalah chargernya emang berat sih. Jadi kalau kalian bawa laptop plus charger, terus kalian tenteng kemana-mana gitu, itu punggungnya lumayan pegel sih jujur aja. Dari kelebihan dan kekurangan itu, apakah saya bakal rekomendasikan laptop ini? Ya, saya bakal merekomendasikan laptop ini. Terutama ini cocok buat kalian yang butuh laptop high performance, bukan cuma buat gaming ya, tapi mungkin editing video, render, dan lain-lain. Juga dengan bentuk yang low profile. Jadi kalian bisa untuk kerja ya, kalian pakai meeting atau gimana. Kalau misalkan laptopnya terlalu bentuknya yang gaming atau gimana kan dilihat orang buat kerja nggak enak gitu ya. Cuman kalau kalian bawa laptop ini sih nggak masalah sih, selama kalian nggak menyalakan RGB di keyboardnya ya. Jadi gimana? Apa kalian tertarik dengan laptop ini? Coba komen di bawah ya. Sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.